Anda yang sudah menitipkan anak Anda di pondok pesantren, Anda sudah menjalankan satu kewajiban. Apa itu? Menyampaikan daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang Anda bayangkan para hadirin, pahala Anda itu banyak sekali. Ini anak-anak ini di pondok tahajud. Tahajudnya yang terkadang mereka tahajud ada yang 6 rakaat, ada yang 8 rakaat, ada yang witirnya sampai 11 rakaat. Mungkin itu anak Anda. Sedangkan kita di waktu malam tidur di rumah, tidak pernah salat tahajud, kita dapat pahalanya. Oh, ternyata nanti kita meninggal para hadirin. Kita meninggal, kita masuk ke alam barzakh. Anak kita menjadi dewasa, menikah dia. Kemudian dia punya anak, dia didik anaknya sebagaimana dia mendapatkan ilmu di pondok pesantren. Tiap malam wajib tahajud, sholat 5 waktu wajib berjamaah, kemudian baca wirid dan lain-lainnya. Kita yang pernah mondokkan anak dulu, itu kita dapat pahalanya. Terus sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ini baru anak kita, baru anak mendidik cucu kita. Gimana kalau anak kula panjenengan menjadi dai-dainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, mereka punya pondok pesantren. Ternyata nanti ini para wisudawan yang ada di Al-Bahjah ini, kelas 9 ini, ternyata nanti ke depan punya murid yang banyak, ribuan murid. Jenengan yang dapat pahalanya para hadirin, kita yang dapat manfaatnya. Makanya ini nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad. Cuman kadang kita tidak sadar, dikasih cara sama Allah, dikasih kemudahan sama Allah, masih tidak dimanfaatkan. Sampai Nabi itu katakan dalam hadisnya, ummati ummatun marhumah. Sebagai penutup Nabi katakan, ummati ummatun marhumah. Umatku ini umat yang disayangi sama Allah. Sampai Nabi yang melontarkan kalimat ini supaya kita sadar, kalian ini disayangi sama Allah. Apa buktinya? Kata Nabi Muhammad, yadkhuluna kuburahum bidunubin kaljibal. Mereka nanti, umat-umatku ini, mereka wafat dalam keadaan mereka bawa dosa yang banyak sebesar gunung. Masuk ke dalam kuburnya, dosanya numpuk. Wa takhrujuna minha, dan mereka keluar daripada kubur-kubur mereka dalam keadaan dosanya sudah diampuni semua sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mati bawa dosa banyak, dibangkitkan nanti di hari kebangkitan, dosa itu semuanya sudah diampuni. Lu kok bisa? Apa kata Nabi Muhammad? Bistighfaril ahya lil amwat. Karena doanya orang-orang yang masih hidup untuk mereka yang sudah mati. Kita punya keluarga yang sudah meninggal itu, mereka menanti doa kita para hadirin. Sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya juga, orang-orang yang sudah ada di alam kubur itu mereka bergembira dan sangat bergembira. Kapan itu? Di saat didatangi oleh orang-orang yang mereka cintai di alam dunia. Kalau panjenengan punya orang tua misalnya yang sudah meninggal dunia, kalau jenengan kepengen tahu apa sesuatu yang paling menjadikan orang tua kita bergembira dalam kuburnya itu, di saat jenengan datang berziarah kepada mereka. Jenengan bacakan surat Yasin, jenengan bacakan tahlil, jenengan kirimkan pahalanya kepada mereka, jenengan sedekah, jenengan niatkan untuk mereka. Itu yang paling membahagiakan mereka. Sekarang kalau kita kepingin nanti di saat kita yang mati, anak-anak kita peduli dengan kita di alam barzakh. Anak kita ngirimkan pahala Al-Quran, ngirimkan pahala sedekah, ngirimkan pahala tahlil. Maka ini saatnya didik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan para hadirin, laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan karena mereka yang kenal kita ini yang masih hidup, yang selalu istiqamah mendoakan kita, maka kita yang mati di alam barzakh ini akan binasa semuanya. Nah, sekarang kita perlu sadar diri. Kita perlu sadar diri para hadirin. Kita ini bukan seperti para wali. Coba lihat Wali Songo itu nggih, Bapak Ibu nggih. Wali Songo. Di masa Covid yang orang pada ketakutan tertular virus, tidak pernah sepi itu makam mereka. Tetap banyak peziarah. Kenapa? Karena mereka kasih Allah. Orang-orang yang dicintai sama Allah. Nah, sekarang yang perlu kita sadari, nanti kalau kita yang mati, kita yang ada di alam kubur, kira-kira siapa yang akan ziarah kepada kita? Apakah seperti mereka para wali songo yang didatangi oleh jutaan manusia yang datang berbondong-bondong dari segala penjuru itu? Apakah kita juga akan seperti itu?
Kita lihat kira-kira ibadah kita ini sama Wali Songo sama apa tidak kira-kira? Ya, subuh masih sering bablas kadang ya. Berharap nanti siang ziarah ke kubur kita banyak itu. Ini perlu dipikirkan sehingga kita perlu nabung. Paling tidak kalau kita tidak bisa menjadi seperti mereka yang nanti dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi, sehingga Allah menjadikan mereka manusia cinta kepada mereka, orang-orang soleh, sehingga berziarah kepada mereka. Paling tidak para hadirin, perhatikan anak-anaknya. Harapannya kita hanya di anak-anak ini. Semoga walaupun saya tidak bisa menjadi seperti Wali Songo yang banyak muridnya, banyak pecintanya, sehingga banyak yang menziarahinya, tapi saya punya anak yang soleh. Satu anak saja yang soleh, yang bisa rutin istiqamah mendoakan kita, itu akan menjadi satu kebahagiaan yang besar buat kita nanti di alam barzakh para hadirin. Kalau anaknya tidak soleh, anaknya tidak pernah sholat, apa iya dia akan ingat orang tuanya? Maka mari terus didik anak-anaknya untuk kenal dengan Allah, kenal dengan Nabi. Dan semoga anak-anak kula panjenengan ini semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bermanfaat ilmunya, dan juga yang nantinya bisa membanggakan hati orang tuanya dan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi saya dengar sempat ada pesan dari Abah Huda tadi, bahwasanya anak-anak ini juga banyak yang meneruskan di beberapa pondok-pondok pesantren ya. Ada yang meneruskan mungkin di sekolah-sekolah yang juga berbasis agama. Ingat, keberhasilan kalian ada yang pertama adalah kalau kalian ingin dapat ilmu yang manfaat, ilmu bisa didapatkan dengan belajar. Kalau malas-malesan, ya tidak akan dapat ilmu. Tapi ilmu ini akan menjadi manfaat dengan apa? Bil khidmah. Ilmu itu akan diberikan keberkahan oleh Allah dengan khidmah. Dimanapun lanjutkan, berkhidmah kepada guru, berkhidmah kepada kiainya, berkhidmah kepada murabbinya. Khidmah itu kunci yang menjadikan ilmu menjadi barokah. Sehingga kalau kita lihat semua kesuksesan ini yang didapatkan oleh para ulama-ulama kita, guru-guru kita, ini semuanya disebabkan karena khidmah mereka kepada gurunya. Kemudian yang ketiga, futuh. Futuh itu apa? Futuh itu namanya ilmu itu luas. Terkadang kita itu kalau baca kitab, saat ini ente lagi santai baca kitab, ente tidak paham. Tapi di saat mendesak ente butuh ilmu itu, ente baca lagi, ente paham. Itu namanya futuh. Allah buka ini pemahaman di otak ini, Allah buka. Nah, bagaimana kita cara mendapatkan futuh itu? Kata para ulama, futuh itu dibukakan pemahaman tentang ilmu agama itu dengan ridha guru. Kalau guru kalian ridha, insya Allah ilmu kalian akan semakin bertambah. Ilmu kalian akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya dijadikan anak-anak yang soleh semuanya. Pejuang-pejuang dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia menjadi pewaris Nabi, di akhirat kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan kita berdoa bersama-sama, dan nanti akan kami selingi dengan bahasa Indonesia para hadirin, dengan harapan agar semakin khusyuk kita dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.